Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini hari Selasa tanggal 6 Desember ya, sudah akhir tahun 2022 kita masih diberikan kesempatan untuk bermuajah kembali dalam sebuah majelis ilmu khususnya untuk kuliah hukum perbankan syariah kelas A ya, betul ya, kelas A ya. Kelas A yang mana hari ini merupakan pertemuan yang ke-12 kalau tidak salah ya. Kita tidak terasa sudah hampir selesai. Baik, untuk menyingkat waktu, mari kita awali perkuliahan pada siang hari ini dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang akad muamalah syariah gitu ya, dan salah satunya adalah akad murabahah. Mungkin saudara masih ingat apa itu murabahah, dan asal katanya adalah ribhu yang maknanya adalah jual beli harga pokok ditambah keuntungan ya, itu makna murabahah. Nah, kemudian setelah kita dari pertemuan awal dan seterusnya sampai dengan pertemuan ke-11 ya, mempelajari proses bisnis yang ada di bank syariah ataupun di dunia perbankan syariah, maka kita juga perlu tahu ya, kita juga perlu mempelajari jika terjadi sengketa ya, dalam konteks ekonomi syariah secara umum ataupun lebih khususnya adalah di dunia perbankan syariah. Nah, lantas bagaimana kemudian Islam itu mengajarkan ya proses ya, bagaimana ya proses ataupun cara menyelesaikan sengketa ya secara umum. Nah, dan ini bisa kita implementasikan dalam dunia perbankan syariah ya. Dan meskipun sekarang sudah menjadi BSI gitu ya, 3 bank plat merah syariah, ada BNI Syariah, kemudian Mandiri Syariah, dan juga BRI Syariah yang sekarang menjadi BSI ya. Tentu juga dalam perjalanannya kita menjumpai adanya sengketa ya ataupun masalah-masalah dalam ekonomi syariah seperti yang kemarin terjadi di salah satu PA di Bantul ya, di Bantul kalau saudara magang di sana, ada sebuah kasus sengketa ekonomi syariah di dunia perbankan syariah ya, di mana ada perbuatan wan prestasi ataupun perbuatan melawan hukum atau bahasanya adalah ingkar janji ya, di mana nasabah tidak memenuhi kewajibannya ya setelah mendapatkan pembiayaan ya. Kasus ataupun perkara didaftarkan di Pengadilan Agama, kemudian sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ya, bahwasanya sengketa ekonomi syariah ya sudah menjadi kewenangan absolut bagi Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya ya. Dan ini ongoing ya, dalam proses penyelesaian ya, di mana di situ banyak pengacara ya, banyak pengacaranya ya, baik dari pihak penggugat maupun tergugat ya. Dari Pengadilan Agama juga sudah melaksanakan mediasi, sudah ada mediasi ya di antara nasabah ya selaku tergugat ya, dan juga pihak perbankan ya selaku penggugat. Namun ternyata mediasinya deadlock ataupun tidak memenuhi kesepakatan sehingga akan lanjut pada proses persidangan. Itu mekanisme singkatnya seperti itu ya. Nah, Maaf Pak, suaranya ke mute. oke, terima kasih. Nah, coba sekarang kita lihat ya.
bagaimana proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah ya khususnya dalam dunia perbankan. Nah, coba kita lihat dulu makna ya daripada sengketa itu sendiri. Nah, sengketa ini terjadi ya mungkin pernah saya sampaikan awal ataupun pangkal dari sengketa ya khususnya dalam praktek muamalah ya ini sumbernya tidak lain adalah dalam akad itu sendiri ya. Jadi kemarin minggu yang lalu terkait dengan akad-akad muamalah sudah kita bahas dan itulah sumber utamanya ya. Apakah ya proses pembiayaannya akan berjalan dengan baik ataupun nanti ada masalah di tengah jalan, ini dilihat dari akadnya ya. Kalau akadnya ada namanya cacat ataupun syad di situ, maka ini berpotensi bahkan pasti akan terjadi suatu masalah ataupun sengketa. Nah, jadi sengketa terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum. Ya, saudara masih ingat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ya, termasuk masalah yang masuk dalam ranah ekonomi syariah. Salah satunya adalah bank syariah, gitu ya. Nah, tadi sudah jelas ya, makna ataupun pangkal sengketa adalah adanya perbuatan wan prestasi atau ingkar janji atau melawan hukum dari salah satu pihak ya. Nah, bagaimana proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah menurut Islam ya? Yang pertama ada mekanisme as-sulhu ataupun islah ya. Aslaha yuslihu, islahan. Ya, jadi ada as-sulhu ataupun suluh. Kita sering menyebutnya dengan istilah suluh ya. Kemudian ada metode tahkim ya, tahkim ya. Kemudian ada namanya qadha. Ya, jadi ada suluh ataupun islah, kemudian ada tahkim, kemudian juga ada qadha. Nah, kita akan membahas di dua yang pertama ini, yaitu islah ataupun suluh ya, dan juga tahkim. Mana suluh? Coba kita lihat. As-sulhu ya, secara etimologi ataupun logatan artinya adalah memutus ya, memutus pertengkaran, memutus perselisihan ataupun memutus ya antar para pihak yang mana di dalamnya terjadi sengketa ya, pertengkaran, keributan, perselisihan ya. Maka konteksnya adalah menyelesaikan ataupun memutuskan persoalannya ya, bukan memutus tali silaturahimnya tetapi memutus ya perbuatan apa yang menjadi objek sengketanya ya. Jadi jangan sampai kemudian memutus hubungan silaturahimnya, tapi yang diputus adalah perkaranya ya. Baik. Kemudian dalam konteks syariah ya, islah di sini maknanya adalah suatu jenis akad ya, ataupun al-wa'du ataupun al-uqudu, perjanjian untuk mengakhiri ya perlawanan, pertengkaran atau perselisihan antara dua orang yang berlawanan. Jadi ini ada sebuah akad gitu ya. Ada sebuah akad ketika kita menyepakati akad pembiayaan misalkan ya dalam konteks murabahah ataupun musyarakah ataupun mudharabah misalkan. Nah, di dalam akad tersebut itu ada klausula ya, ada pasal misalkan yang menyebutkan ya jika terjadi sengketa maka akan diselesaikan dengan cara misalkan ya dengan cara islah ya, kemudian ataupun musyawarah mufakat. Jika tidak tercapai musyawarah mufakat maka melalui meja hijau ataupun pengadilan agama ya. Jadi di sini ada akadnya dibunyikan itu ya, dalam akadnya dibunyikan bentuk perjanjian untuk mengakhiri sengketanya ya. Jadi tidak sekedar memutus tapi disebutkan dalam akad awal ketika proses pembiayaan di bank syariah ya. Nah, kemudian para pihak ya ataupun unsur-unsur dalam as-sulh ataupun islah ataupun suluh ya. Ini ada musholih, ada musholih anhu, ada musholih alaih ya. Musholih ini artinya adalah
para pihak yang mengadakan perdamaian atau kesepakatan dalam Islam. Jadi misalkan nasabah, kemudian pihak bank, atau mungkin ada pihak ketiga yaitu supplier, ya mereka bersepakat, ya mereka disebut dengan musoleh, ya orang-orangnya para pihak itulah yang disebut dengan musoleh, yaitu yang mau mengadakan kesepakatan untuk berdamai. Islah bahasa kita ya. Jadi kita sering mendengar istilah islah. Udah islah aja, istilahnya seperti itu ya. Islah misalkan ya, itu para pihak. Nah, kemudian musoleh anhu ini adalah objeknya, objek transaksinya apa gitu kan. Objek yang disengketakan apa? Objek yang menjadi perselisihan itu apa? Oh, ternyata misalkan objeknya adalah tanah misalkan. Ya, ini ada kasus menarik gitu. Hati-hati kalau saudara punya tanah misalkan. Misalkan saudara punya tanah 1 hektar gitu ya, 1 hektar. Kemudian ada pengusaha yang mau menyewa tanah itu misalkan. Disewa misalkan selama 50 tahun seharga 100 miliar misalkan untuk dibangun mall ya. Terus nanti saudara akan mendapatkan bagi hasil ketika mallnya sudah jadi katakanlah 20% dari keuntungan pihak mall ya, pengembang misalkan. Ternyata proses berjalannya waktu gitu ya, berjalannya waktu dibangunlah mall tanah saudara itu. Saudara nggak modal uang sepeser pun, cukup tanah saja. Nah, kemudian dibangun menjadi mall ya. Ternyata dalam proses pembangunannya ya pihak pengembang mengatakan ada masalah dana ini, kami kurang dana gitu. Kami kurang dana terus gimana ini? Ya sudah, kalau nggak ada dana maka nggak bisa dilanjutkan dan nanti yang punya tanah tidak bisa mendapatkan keuntungan bagi hasilnya. Maka dia akan berpikir, nah terus gimana caranya tuh dapat tanah, dapat dana talangan tadi? Ya sudah, ya Bapak ini aja apa namanya tanahnya balik nama aja atas nama kami supaya nanti kami bisa ngambil ke bank gitu kan, bisa ngambil ke bank untuk membeli tanah ini. Nah, tapi tanah ini sudah dibalik nama menjadi nama PT, nama pengembang ataupun nama pengusaha mall tadi, ya atas nama PT dan tanah itu. Tapi kurang dananya, 200 miliar ya. Waduh, dari mana saya punya uang 200 miliar? Ya udah, Bapak harus beli tanah ini dulu. Loh gimana? Tanah sendiri kok dibeli sendiri pakai uang sendiri. Nah, hati-hati ini kan contoh-contoh bentuk penipuan kesepakatan yang di dalamnya mengandung unsur tadlis penipuan ya, hati-hati. Nah, sebenarnya saya punya videonya yang kasus yang seperti ini ya, hati-hati. Nah, jadi musoleh anhu ini adalah objek transaksinya, objek yang menjadi ya yang diperselisihkan apa ya, yang menjadi eh, objek transaksinya apa, properti, kendaraan atau apa, ini hati-hati ya. Yang ketiga ada musoleh alaih. Musoleh alaih artinya perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain untuk mengakhiri pertengkaran. Misalkan ya udah kita sepakat aja pakai damai. Nah, nanti saya nutup kekurangannya berapa. Nah, itu namanya perbuatannya. Nah, jadi musoleh alaih ini perbuatan ataupun ya sudahlah kesepakatan oleh salah satu pihak menyetujui, ya udah daripada kita ribut dan sebagainya, kita selesaikan dengan cara islah, dengan cara musyawarah, nanti kewajiban saya apa, saya penuhi misalkan. Atau justru sebaliknya, ya. Dari pihak penggugat ya sudahlah, kamu sekian persen saja, enggak usah 100%, ya kewajibanmu tunaikan berapa gitu. Nah, itu bisa juga seperti itu, tergantung kesepakatan para pihak. Ya, saya minum dulu. Ya, ya sampai sini cukup jelas ya. Jadi mana suluh itu baik ya. Kemudian ada unsur-unsur dalam islah, ada musoleh, ada musoleh anhu, wa musoleh alaih. Ya, jadi ini jangan sampai salah memahami antara musoleh, musoleh anhu dan musoleh alaih. Ya. Kemudian
Islam sendiri mengajarkan namanya islah ataupun perdamaian, ya. Sebagaimana dikatakan dalam Quran surah Al-Hujurat, ya, yang artinya dan jika ada dua golongan dari orang-orang yang mukmin yang beriman, ya, kemudian ada peperangan, ya, ada tajadul di situ, ya, maka damaikanlah. Perintahnya adalah damaikan, bukan kemudian panas-panasnya tambah perang gitu kan. Kayak misalkan ya saudaralah dengan teman saudara berselisih paham gitu ya, damaikan ya. Kalau berselisih paham nggak masalah, tidak sampai keluar yang lain. Tapi kalau kemudian sampai membahayakan keselamatan diri dan orang lain, maka harus kita damaikan. Nah, jika salah satu dari kedua golongan tersebut berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah. Jadi selama dia tidak membahayakan, lu udah damai aja gitu. Tapi kalau sudah mulai berbuat yang membahayakan, nah, justru ini perintahnya bukan bukan udah diam aja, terima aja, enggak boleh. Harus bergerak gitu, ya. Sehingga golongan tersebut kembali supaya mereka sadar. Sadar apa? Sadar kembali pada Allah. Nah, jika golongan itu telah kembali pada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya. Jadi memang perintah ketika ada pertengkaran, perselisihan, beda paham, damailah gitu kan. Damaikan, ya. Karena damai itu kan indah itu ya. Damai Indonesia juga kan ada pengajian seperti itu di TV One ya. Jadi apapun persoalannya gitu ya, untuk mengakhirinya ya, yang pertama adalah tasyawur, musyawarah, yang kemudian untuk mufakat dengan tujuan perdamaian ya, bukan kemudian justru salah satu pihak ngompori, manas-manasi, udah langsung ke pengadilan aja. Biasanya kan seperti itu. Ya, nanti saya sampaikan kenapa kemudian ya dalam sengketa ekonomi syariah diupayakan ya tidak sampai ke ranah pengadilan tapi cukup sampai wilayah Basarnas saja. Ya, Badan Arbitrase Syariah Nasional ya, bukan Basarnas tapi Basarnas. Nah, ini masalah islah dulu. Nah, kemudian cara-caranya yang tadi saya katakan ya, musoleh alaih. Nah, ini musoleh alaihnya, perbuatannya ya. Cara menyelesaikan sengketa ya dalam konteks asulhu ataupun islah tadi ya. Ada yang disebut dengan ibro, yaitu membebaskan debitor dari sebagian kewajibannya. Nah, ini enak sekali nih kalau ada seperti ini kan. Maksudnya pihak bank gitu ya, bank syariah membebaskan debitor ya ataupun nasabah ya yang mendapatkan pembiayaan dari sebagian kewajibannya. Udah 50% aja, tutuplah gitu. Nah, itu namanya ibro ya. Ada nggak Pak? Nah, terus terang ini masih butuh kajian ya. Cuma teorinya sudah ada ya, namanya ibro ya. Jadi Bang, udah kamu udah usah bayar 100% ya. Apa namanya? Cukup 50% saja dari kewajiban saudara dalam pembiayaan murabah ini misalkan. Itu namanya ibro ya. Kemudian yang kedua ada namanya mufadhah. Apa mufadhah itu? Penggantian dengan yang lain. Misalkan ya, dengan menghibahkan, apa yang dihibahkan ya sudahlah, tak kasih aja gitu, nggak usah balikin misalkan, diikhlaskan. Nah, tapi dalam konteks apa ya, dunia bisnis kayaknya sulit ya. Ya, tapi bisa jadi ada karena teorinya sudah ada seperti ini namanya menghibahkan ataupun sulhu ya, suluh hibah. Nah, kemudian yang kedua menjual asetnya, menjual objek transaksinya. Udahlah, misalkan jaminannya adalah sertifikat apa rumah misalkan. Ya udah rumahnya dijual gitu kan. Tapi rumah dijual itu ingat hati-hati. Kalau kemudian rumah yang dijadikan sebagai jaminan ya, kalaupun dijual itu tidak serta-merta 100% kemudian menjadi milik bank. Bank hanya mengambil pokoknya saja untuk menutup kewajiban nasabah tadi, sisanya dikembalikan. Itu konteks syariahnya di situ. Tidak boleh dikuasai penuh oleh bank, ya. Tapi Pak, kalau misalkan kemudian nilai aset itu tidak mampu menutupi pembiayaan yang telah diterima, tidak mungkin.
gitu ya. Karena tentunya pihak bank sudah sudah bisa punya juru taksir ya yang sudah memperhitungkan di awal nilai asetnya sekian. Kalau terjadi misalkan nanti terjadi sengketa maka akan sebagai cadangannya adalah aset tadi ketika dijual akan punya nilai sekian. Jadi sudah ada pertimbangannya ya. Jadi dalam bank syariah jaminan itu tidak boleh dikuasai 100% oleh bank. Tapi hanya diambil pokoknya saja, sisanya dikembalikan kepada nasabah ataupun kepada pihak yang menerima pembiayaan. Nah, kemudian yang ketiga, bentuk mufadhah adalah dengan cara suluh ijarah, ya, as-sulhu bil ijarah, yaitu menyewakan ya sebagian barang yang dituntut oleh penggugat atau misalkan oleh bank. Maksudnya bagian ya udah rumahnya disewakan aja, nanti you bayarnya pakai uang apa yang didapatkan dari sewa tadi. Boleh, boleh. Ya, gitu ya. Yang pertama menghibahkan secara udahlah tak bebas kewe misalkan. Tak kasihkan semua, udahlah nggak usah balikin. Nah, itu kan eh, ya jarang banget gitu kan. Kemudian menjual aset objek transaksi, jual tapi dengan syarat tidak kemudian 100% objek transaksi tadi ya ataupun sita jaminan disita 100%. Dijual dulu sisanya berapa dikembalikan kepada nasabah ya ataupun pihak yang mendapatkan pembiayaan. Nah, yang ketiga dengan cara menyewakan, mengambil manfaat ya, namanya ijarah itu kan mengambil manfaat dari objek transaksi. Ya, misalkan rumah disewakan, nanti ada pemasukan, tanah disewakan, tanah diolah menjadi apa, mendapatkan penghasilan diserahkan kepada pihak bank sampai ya lunas kewajiban atas apa yang menjadi tanggung jawab pihak nasabah. Ya, tapi ingat konteksnya ini bukan hutang piutang ya, tapi pembiayaan. Jadi itu perlu saudara pahami, konteksnya adalah bukan hutang piutang tapi pembiayaan ya. Sampai sini cukup jelas? Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, ya. Jadi yang pertama tadi ada namanya islah ataupun suluh atau as-sulhu ya, di mana metode suluh ini ada dua macam. Yang pertama yaitu ibro, yang kedua adalah mufadhah ya. Mufadhah itu ada tiga macam ya. Menghibahkan ya, kemudian menjual aset ataupun jaminan, yang ketiga menyewakan untuk diambil manfaatnya ya. Nah, sekarang ya cara yang kedua adalah tahkim. Nah, tahkim itu bisa dikatakan wasit gitu ya, mengangkat seorang wasit juru damai ya. Nah, tahkim di sini dikatakan pengangkatan seorang atau lebih sebagai juru damai atau disebut dengan hakam ya antara pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya secara damai. Sama dengan islah tadi, hanya saja kalau tahkim ini mengangkat pihak ketiga. Ya, tapi kalau islah tadi kan para pihak yang bersengketa saja, gitu ya. Tapi kalau tahkim, ya para pihak yang bersengketa, yang berselisih, dan mereka bersepakat untuk mengangkat pihak ketiga sebagai juru damai atau sebagai wasit atau bahasanya adalah hakam. Ya, nah kemudian di sini dikatakan ya tahkim dalam konteks kekinian ya ini adalah lembaga. Jadi bukan personal, bukan individual lagi. Ya, tahkim ini adalah lembaga. Jadi juru damai ini diangkat ya ataupun ditunjuk oleh para pihak yang berselisih, tapi bentuknya sudah bukan individual lagi, tapi bentuknya adalah lembaga, yaitu lembaga arbitrase, ya. Dan orang yang bertindak sebagai wasit disebut dengan arbiter atau hakam. Jadi, di dalam arbitrase itu ada person-person. Nah, gitu ya. Lembaganya namanya arbitrase, gitu ya. Nanti orang-orang di dalamnya, ya para pegawainya, gitu ya,
ataupun organisasi yang ada di dalamnya yang kemudian ditunjuk yang bertindak sebagai penengah juru damai, ya, itu disebut dengan arbiter atau dalam bahasa muamalahnya adalah hakam, ya, wasit yang menengahi. Nah, tahkim itu sendiri ya bagian dari proses qadha ataupun peradilan. Siapa itu? Ya hakim. Jadi ya, cuma bedanya nanti kalau hakim kan memutuskan perkara sampai inkrah gitu kan, ya sampai apa putusan itu final and binding, tidak bisa diganggu gugat, ya. Cuma sebelum sampai ke sana, ini melalui arbitrase dulu, ya. Jadi musyawarah misalkan, ya udah musyawarahnya di lembaga tahkim aja, yaitu arbitrase. Cuma nanti ini arbitrasenya bukan yang konvensional, ya. Tapi Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional ataupun yang syariah, ya. Kalau yang arbitrase konvensional ini untuk menangani perkara-perkara konvensional, non syar'i gitu ya, non syariah, non ekonomi syariah, ya. Baik, kita lanjutkan. Dasar hukum adanya tahkim, ya, saudara bisa lihat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 35 yang artinya, dan jika kamu mengkhawatirkan ada perselisihan, persengketaan gitu ya antara kedua belah pihak atau antar kedua orang ataupun para pihak, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jadi supaya adil. Misalkan misalkan saya bersengketa dengan pihak bank, ya. Saya menunjuk siapa, bank menunjuk siapa, gitu kan? Jadi hakamnya ada dua, gitu ya. Konteksnya, saya pakai arbiter yang ini, ya, saya pakai arbiter yang itu, ya. Sama bertemu dalam satu majelis. Mereka berdiskusi, bernegosiasi, ya, pokok masalahnya apa, ya, supaya adanya win-win solution, gitu kan. Jadi solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, ya. Dan nanti ada keuntungan tersendiri. Kenapa kemudian islah ataupun suluh ataupun as-sulhu tadi dan tahkim ini lebih diutamakan? Nanti akan saya sampaikan kenapa, ya. Para pelaku ekonomi lebih suka menyelesaikan sengketa ekonominya, ya, tidak sampai ke ranah pengadilan, karena pengadilan adalah solusi terakhir, ya, manakala tidak tercapainya musyawarah mufakat, ya. Jadi namanya hakam itu dari dua belah pihak, ya. Kalau salah satu bagaimana, Pak? Ya tidak masalah, karena lembaga, ya, dan lembaga ini harus netral, ya, tidak boleh ada tendensi ataupun kecenderungan untuk memenangkan atau mengalahkan salah satu pihak. Prinsipnya adalah namanya arbitrase adalah win-win solution, ya. Memecahkan masalah yang saling menguntungkan para pihak yang bermasalah tadi. Nah, kemudian yang ketiga, ya, ini adalah qadha, ya. Qadha ini ya tadi ranahnya adalah pengadilan. Jadi ya. Nah, qadha adalah lembaga resmi pemerintah, ya, untuk melaksanakan fungsi yuridisnya, ya, untuk menyelesaikan perkara perdata maupun pidana. Ini makna qadha secara umum. Gitu ya. Nah, namun ya dalam konteks syariah artinya adalah tathbitul hukm, ya, atau istimbatul hukm, menetapkan suatu hukum, ya, pada suatu peristiwa, pada suatu pada sebuah sengketa, ya, yang diselesaikan secara adil dan mengikat. Adil itu artinya tidak berat sebelah, tidak merugikan salah satunya, tidak memenangkan salah satunya, sama-sama diuntungkan. Ya, rugi pasti ada kerugian, tapi hanya saja bagaimana meminimalisir, ya, kerugian tersebut, ya, tanpa memandang siapa yang benar, siapa yang salah. Prinsipnya adalah keadilan milik semua. Karena kalau kita secara subjektif, ya, dalam menilai keadilan, tentu sebagai seorang hakim harus terbebas dari unsur tendensi tadi. Kok yang salah ya salah, yang benar ya benar gitu. Ya. Nah, kemudian di sini dikatakan ya, orang yang berwenang untuk menyelesaikan pada perkara ini yaitu qadhi.
Qadha itu lembaganya, qadhi itu adalah orangnya, subjeknya, gitu ya, yaitu hakim. Kalau hakam itu juru damai dalam konteks lembaga arbitrase ataupun lembaga islah, kalau dalam konteks lembaga peradilan disebut dengan hakim, gitu ya, disebut dengan hakim ataupun qadhi ya. Dulu fakultas kita itu jurusannya peradilan gitu. Jadi ada namanya qadhi ya. Nah, terus berkembang menjadi hukum keluarga Islam. Nah, kekuasaan qadhi ya, ini tidak dibatasi oleh pihak yang bertikai. Maksudnya apa? Seorang qadhi, seorang hakim ini harus independen. Tidak boleh kemudian para pihak yang bersengketa mendikte hakim itu sendiri. Tidak dibenarkan. Ya. Jadi hakim itu punya kebebasan, tapi dalam ranah undang-undang. Ya, ada kode etiknya. Tidak bebas sebebas-bebasnya tanpa pedoman dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menyelesaikan perkara. Ya. Dan keputusan qadhi itu sifatnya adalah final and binding. Ya, mengikat para pihak ya, dan tidak bisa diganggu gugat kecuali banding. Ya, banding ini kan dari pengadilan tingkat pertama ya ke pengadilan tingkat tinggi ya, baru tidak bisa lagi ketika yang lebih tinggi Mahkamah Agung. Nah, kalau nggak bisa lagi baru nanti ke Mahkamah Konstitusi, tapi yang diselesaikan bukan masalahnya tapi peraturan perundang-undangannya, yaitu sudah benar atau tidak, itu baru ranahnya Mahkamah Konstitusi, bukan menyelesaikan perkaranya, tetapi dasar hukum yang dijadikan pedoman oleh hakim untuk menyelesaikan kalau dirasa ada ketidakberesan, ada kecacatan, baru itu ranahnya Mahkamah Konstitusi ya. Jadi alurnya seperti itu. Nggak bisa kemudian walaupun sudah final and binding ya, ada yang tidak puas, banding bisa. Maksudnya final and binding ini putusan hakim apapun putusannya itu tidak boleh diganggu gugat. Kalau nggak puas, banding. Ya, beda dengan perkara pidana. Kalau perkara pidana nanti ada namanya grasi. Apa grasi? Pengampunan dari presiden. Tapi kalau perkara perdata nggak ada namanya grasi. Ya, jadi nggak ada istilah grasi atau ampunan dari presiden. Tapi dalam konteks pidana itu dimungkinkan adanya grasi ataupun pengampunan dari presiden. Ya, tapi prosesnya panjang. Ya, prosesnya panjang. Nah, baik. Sampai sini dulu. Ada yang perlu didiskusikan? Bisa dipahami? Baik. Bisa Pak, insya Allah. Oke. Bisa, Pak. Ya, ya. Tadi saya katakan hari ini kita cukup sampai tahkim dulu ya. Nanti lebih lanjut terkait dengan bagaimana Basarnas, kemudian sampai proses beracaranya seperti apa. Ini akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya, gitu ya. Adapun untuk presensi kehadiran, linknya saya kirimkan di kolom chat ya. Oke. Nah, di situ ada tugas individu ya. Pertanyaannya cuma satu ya, nanti silakan saudara kerjakan ya. Saya tunggu maksimal sampai dengan pukul 13.45 ya. Saya tunggu presensi dan tugasnya. Baik, saya kira ini untuk pertemuan hari ini atau pertemuan yang ke-12 ya. Silakan dikerjakan tugasnya, dan silakan nanti saudara juga perlu banyak membaca referensi yang lain ya, agar mendapatkan pemahaman yang lebih luas ya. Tidak hanya sekedar teori dari saya, tapi juga saudara perlu bergerak sendiri ya.
Baik, mari kita cukupkan dengan bersama-sama melafadzkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ma'an najah fi kulli umurikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon maaf linknya belum ada Pak. Gimana? Belum ada linknya, Pak. Belum? Linknya Iya, belum Iya, ada. belum terkirim, Pak. Oh, baik. Saya ngirimnya ke waiting room partisipan. Saya ulangi ya. Ya, Pak. Oke. Sudah? Sudah Pak. Oke, baik. Ya, terima kasih. Ya. Saya tunggu sampai pukul 13.45 ya. Ini sementara Zoom saya tutup dulu.